Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan dari mimbar Jumat yang mulia ini kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, menanamkan rasa takut ke dalam diri kita akan keagungan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai risalah kepada kita. Dalam Al-Qur'an tersebut Allah mengenalkan siapa dirinya melalui nama-namanya yang indah, melalui sifat-sifatnya yang tinggi. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Asy-Syakur. Dalam Al-Quran kita dapati ada 4 kali Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut nama Asy-Syakur. Di antaranya yang tersurat dalam surat Fatir ayat yang ke-34. Allah mengatakan, Inna Rabbana laghafurun syakur. Dalam konteks yang disebutkan oleh para penghuni surga. Ketika rasa sedih sudah Allah cabut dalam diri mereka, mereka memuji Allah dengan mengatakan Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kami la ghafurun, itu maha pengampun atas segala dosa dan menutupi dosa tersebut. Syakurun, maha berterima kasih. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang makna asyakur ini, huwallazi yashkuru al-yasira minat ta'ah. Dialah Allah yang bisa memuji hambanya, berterima kasih kepada hambanya walaupun hamba itu beramal ketaatan sedikit sekali. Fayusibu alaihi al-katsir, kemudian memberikan pahala yang luar biasa banyak atas amalan yang sedikit tersebut. Kemudian wa yu'til jazila minan ni'am, memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali lantaran seorang hamba tadi beramal dengan amalan yang sedikit. Allahu akbar. Oleh karena itu, seorang muslim tidaklah pantas untuk meremehkan sebuah amal ibadah walaupun nilainya kecil di matanya. Salah satu bentuk rasa syukur Allah, terima kasih Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah yang tertuang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika seorang hamba itu sakit ataupun ketika dia sedang safar, maka tetap dituliskan untuknya pahala ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang sehat dan ketika dia sedang mukim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa nikmat sehat dan nikmat mukim menetap di suatu tempat adalah nikmat yang besar.
Jika Anda mampu untuk membiasakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sehat, maka ketika Anda sakit, Allah tidaklah pelit. Allah melihat usaha Anda ketika sedang sehat, maka terus-menerus argo pahala berjalan walaupun Anda terhalangi dari ibadah yang biasa Anda lakukan ketika sedang sehat. Siapa di antara kita yang mampu untuk sehat terus-menerus? Tidakkah kita melihat kiri dan kanan kita? Banyak orang yang dulunya sehat walafiat, sekarang ambruk, sakit, tidak bisa apa-apa. Terhalang dari pergi ke masjid, terhalang dari bisa membaca Al-Quran, terhalang dari birrul walidain, ataupun dari ibadah-ibadah lainnya. Sehingga ketika Anda sehat, manfaatkanlah kesehatan itu dan jaga kesehatan itu dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang salah satu di antara 5 tersebut adalah sihatika qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang ketika dia sedang sehat, dia kondisi prima dan kuat. Tapi sehat dan kuatnya ia hanya gunakan untuk hal yang sia-sia atau mubah-mubah saja. Ia bisa berlari, berjalan puluhan kilo, mengayuh sepedanya puluhan kilo. Dia bisa mengangkat beban puluhan kilo atau bahkan 100 kilo. Dia bisa begadang semalam suntuk, akan tetapi dia tidak bisa menyahut suara kemenangan di pagi hari. Dia tidak bisa membuka mata ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, mari kita sambut kemenangan. Dia kalah di waktu yang utama, yaitu waktu diberkahinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat berikutnya adalah nikmat tinggal di suatu tempat, mukim, tidak kemana-mana. Ketika seorang safar atau sedang perjalanan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perjalanan itu adalah qit'atum minal azab, potongan dari sebuah siksaan. Karena ketika seorang itu safar dalam perjalanan yang jauh, dia tidak bisa tidur dengan nyaman, tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tidak bisa makan dengan normalnya. Pasti seorang ketika tidak bisa leluasa untuk beribadah karena safar, dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak bisa sholat malam, dia tidak bisa berbakti kepada orang tua, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa sholat duha ataupun berzikir pagi atau petang karena safar yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya tetap memberikan pahala kepada orang ini. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Tuhan yang Maha berterima kasih. Dari mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak sekali lagi kepada kita untuk introspeksi diri kembali, muhasabah diri. Seberapa jauh kita memanfaatkan kesehatan yang kita miliki ini? Sejauh mana kita memanfaatkan waktu luang yang kita miliki? Apakah kita sudah memanfaatkan dengan baik ataukah belum? Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin." Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang dia amalkan untuk hari esok, apa yang dia bawa untuk hari esok. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi asarihi miqtafa. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menganggap ketika ingin rajin beribadah, menjadi seorang yang ahli ibadah, ia harus menjadi santri terlebih dahulu atau menjadi ustadz ataupun kiai terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Setiap orang apapun profesinya, dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal ada kemauan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda seorang petani, Anda seorang pedagang, Anda seorang pegawai kantoran,
ataupun Anda seorang pekerja serabutan, ataupun Anda apapun itu, Anda mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Hidayah itu kita minta dan kita cari. Kemauan itu kita bangun dan kita pupuk. Bukan pasrah menunggu hidayah datang menyapa, bukan. Dan sampai kapan kita pasrah menunggu pintu hidayah terbuka untuk kita? Mari kita bangkit bersama, segera gapai pintu hidayah tersebut. Dekatilah majelis-majelis ilmu, dekatilah para ustadz, para kiai, dan ketuklah pintu mereka. Bertanyalah kepada mereka, bagaimana saya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan hamba itu teliti sekali. Amal ibadah sekecil apapun tidak akan yang terlewat dari catatannya. Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tutlamu nafsun syai'a. Kami akan pancangkan neraca-neraca yang dipenuhi dengan keadilan besok di hari kiamat. Fala tutlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi ketika itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun ada sebuah amalan, beratnya itu seberat biji sawi, artinya ringan sekali. Tapi kata Allah, ataina biha. Kami akan datangkan amalan tersebut dan bisa dilihat oleh seorang yang beramal itu. Dan wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang akan menghisab hamba tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu ayat yang kita baca, satu tasbih, tahmid atau tahlil yang kita lantunkan, satu solawat yang kita panjatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit rupiah yang kita infakkan, sebersit senyuman yang kita berikan kepada teman kita, saudara kita, sedikit bantuan, sumbangsih tenaga ataupun pikiran dalam dakwah ini, ataupun apapun itu, Anda akan melihatnya kelak di hari kiamat terpampang jelas di mata Anda sebagai sebuah kebaikan. Hada wa sallu wa sallimu rahimani wa rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum dzalika rabbukum rabbul alamin faqala fi muhkamit tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.